Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Kata ayat. Baik, Bapak dan saudara semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan kepada kami dari rumah sampai di sekolah kami. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulaikan kegiatan belajar kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan murid-murid ini agar kami bisa menerima pelajaran dengan baik. Begitu juga dengan guru kami, berkala mereka kesehatan, kekuatan agar bisa menjelaskan pembelajaran dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Hanya inilah permohonan kami ya Bapak. Amin. Terima kasih Arta. Oke, sekarang anak kita akan mengabsen. Mohon kepada anak kami untuk mendengarkan namanya. Mulai dari Arta, Lilis, Astri, Robeno, Robeni, Oke, tiada yang sakit ya? Tidak, Semua Pak. hadir? Hadir, Pak. Oke. Kesempatan kali ini adik-adik kita akan membahas tentang materi diskusi. Nah, pastinya adik-adik tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan diskusi. Nah, ada adik-adik yang berani memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan diskusi. Ada? Oke, kata. Pak, menurut saya diskusi adalah percakapan yang terjadi antara beberapa orang di dalam satu kelompok yang membahas tentang suatu masalah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sudah memberikan pendapatnya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang diskusi. Nah, dalam melakukan diskusi ini tentunya ada beberapa orang yang terlibat di dalam diskusi ini. Nah, yang mereka bahas dalam diskusi ini ialah sebuah masalah. Masalah yang mereka lakukan ini untuk mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, berarti diskusi ini terdiri dari beberapa orang untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah atau memberikan solusi. Nah, kemudian dalam berdiskusi tentunya ada pihak yang menyimpulkan. Nah, pihak yang menyimpulkan ini dia adalah pihak yang menengah, pihak yang tidak membela satu kelompok saja, tetapi menengahi kedua belah pihak. Mengetahui apa yang dimaksud dengan diskusi. Nah, tujuan kita di diskusi ini ialah menelaah teks diskusi. Nah, menelaah ini ialah kegiatan mengamati dan mengkaji kesalahan, kelemahan, isi, struktur dan tata bahasa yang ada pada teks diskusi tersebut. Nah, di LKPD yang sudah Bapak berikan, di situ ada contoh dari teks diskusi yang terdiri dari struktur teks. Nah, di situ ada penyampaian isu, ada yang mendukung, menolak, maupun ada yang menyimpulkan. Nah, di situ adik-adik atau anak kami bisa baca-baca. Nah, di LKPD yang Bapak berikan, di situ ada contoh teks diskusi. Nah, di situ ada struktur teks. Yang pertama adalah isu, ada yang mendukung, ada yang menolak, dan ada juga yang menyimpulkan. Nah, di sini ada struktur teks diskusi. Ada apa tadi? Ada isu, ada yang mendukung, kesimpulan, ada yang menentukan. Nah, yang dibahas di sini adalah apa yang telah terjadi, apa masalah yang telah terjadi, atau masalah
Dan yang mendukung ini ialah masalah yang sedang dibahas, mendukung tentang apa yang telah terjadi. Dan kemudian yang menolak ini ialah menolak tentang pembahasan yang dibahas. Nah, kemudian ada juga yang menyimpulkan nantinya. Nah, di isu ini adik-adik di sini dibahas tentang penggunaan tentang internet atau masalah yang ada pada penggunaan internet. Nah, kemudian ada pula yang mendukung tentang penggunaan internet dan ada juga yang menolak tentang penggunaan internet. Dan kemudian nantinya setelah dibahas oleh kedua belah pihak, ada yang menyimpulkan tentang apakah penggunaan internet itu baik atau tidaknya. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui struktur dari teks diskusi, kita masuk sekarang pada fungsi sosial teks diskusi. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang menelaah teks diskusi ejaan. Teks diskusi ejaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ejaan ini adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Nah, di sini dalam menelaah teks diskusi ini yang harus ditelaah ialah huruf, tanda baca, bahasanya, ataupun kata-kata yang digunakan dalam teks diskusi tersebut. Nah, kemudian adik-adik, di sini juga harus ditelaah kalimat, menelaah kalimat. Setelah ejaan, baru kita menelaah kalimat. Menelaah kalimat. Menelaah kalimat. Nah, di sini kita menelaah kalimat. Ada yang tahu apa itu kalimat? Ada adik kami yang tahu apa itu kalimat? Ada? Jadi kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Nah, terima kasih Arta. Jadi kalimat ini ada kumpulan dari beberapa kata. Nah, di sini kemudian setelah kita menelaah kalimat, kemudian kita membahas tentang menelaah paragraf. Nah, paragraf ini ialah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, di AKPD adik sudah ada tentang bagaimana menelaah kalimat. Tolong dulu anak Kamelis untuk membacakan teks tersebut. Ayo. Baik Pak, paragraf ini adalah yang terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat pengembangan. Oke, benar sekali. Terima kasih Lilis. Nah, dalam menelaah teks diskusi ini yang harus ditelaah yang pertama dulu kita harus menelaah ejaan atau setiap kata yang ada pada teks diskusi tersebut. Nah, kemudian kita menelaah kalimat. Nah, setelah kita menelaah kalimat, kita menelaah paragraf. Ya, benar sekali paragraf. Dan mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada adik-adik yang ingin bertanya, yang masih belum memahami tentang materi yang Bapak sampaikan, bisa ditanyakan. Ada? Sius ada? Ada, Robeno? Baik, terima kasih dulu waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Robeno. Jadi tentang materi yang disampaikan Bapak, jadi ada yang masih saya kurang mengerti tentang kalimat Bapak ini, di mana saya bertanya tentang apa yang dimaksud dengan ejaan. Nah, ejaan ini terima kasih dulu buat adik kami Robeno. Nah, ejaan ini seperti kata ya diskusi. Itu kata diskusi. Nah, kita menelaah apakah ada kata atau huruf yang salah pada kata ini. Teks diskusi ini, apakah ada kata atau ada huruf yang salah pada kata ini.
Apakah ada yang salah dulu? Tidak. Dalam menuliskan kata diskusi, apakah ada huruf yang salah? Tidak. Nah, berarti ini termasuk kita menelaah ejaan kata diskusi. Contohnya kalau kita misalnya begini, diskusi, salah kan? Berarti ini termasuk kita menelaah ejaan. Kita melihat apakah ada kekurangan atau kelemahan dari kata yang kita buat. Nah, itu ejaan. Oke, terima kasih pada Romeno sudah memberikan pertanyaan. Apakah ada lagi yang kurang dipahami? Tidak, Pak. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini ialah menelaah teks diskusi. Nah, dalam menelaah teks diskusi adik-adik, harus kita mengetahui dulu apa struktur dari teks diskusi tersebut, mulai dari isu yang mendukung, menolak, dan yang menyimpulkan dari teks diskusi tersebut. Nah, kemudian kita menelaah ejaan, kalimat, dan paragraf teks diskusi. Sebelum Bapak menutup pelajaran di LKB, itu ada tugas yang Bapak berikan. Jadi kepada adik kami untuk mengerjakannya di rumah. Dan mungkin sekian dari materi kita pada hari ini. Selamat siang. Siap, Pak.